Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu tanggal 1 Agustus tahun 2026. Saya akan menyampaikan update kebun organik yang saya rintis di Kampung Los, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, di mana tempat ini sebagaimana saya rencanakan akan saya rintis menjadi kebun organik. Ini adalah jalan yang menuju Kampung Los dari Parung Bedil, yang kesininya menuju ke peternakan ayam potong. Nah, di sana ada juga sebuah villa yang sudah dibangun oleh orang lain. Saya tunjukkan ini adalah aliran sungai dari hulu, itu dari sananya dari Kampung Singasari, Singajaya, dari Pajagan. Ini berakhir di sini. Nah, ini selanjutnya nanti dari jembatan ini akan menuju ke Sungai Cilaku. Nah, ini juga ada selokan yang memang selokan kecil yang berasal dari sawah sana. Nah, kita tunjukkan di bagian ini saya menggunakan kotak-kotak bekas barang atau bekas apa itu. Nah, ini saya coba tanami terong ya. Ini alhamdulillah terongnya sudah tumbuh walaupun belum maksimal. Alhamdulillah hari Kamis kemarin itu terjadi hujan lebat ya. Makanya tanahnya agak sedikit basah, dan nah ini juga saya sudah mulai tanam, sebagian sudah tumbuh, sebagian harus saya tanam kemarin. Nah, di bagian ini juga saya coba tanahnya itu saya masukkan ke dalam polybag, nanti kita akan tanam bibit. Nah, sebelah sana itu belum saya kerjakan, sebagian sudah saya masukkan ke dalam plastik tanahnya untuk nanti dijadikan kompos alami ya. Nah, kita lihat sebelah sini. Sebelah sini itu ya kita pasang sedikit bendera ya, pasang bendera ya biar terlihat sedikit agak indah. Nah, kita maju ke sebelah atas. Ya, dari sini kita bisa naik. Nah, ini pohon pisang yang kemarin terbakar. Alhamdulillah anaknya sudah tumbuh ini. Ya. Nah, ini juga ke sebelah sini nanti kita akan bikin jalan. Bikin jalan untuk ya kedepannya akan dijadikan trek untuk bersepeda ini. Mudah-mudahan lancar semuanya. Ini juga sudah saya tata sedemikian rupa. Ini tanahnya sudah saya kasih wadah plastik. Ini nanti kita bikin jalan di sini. Ini untuk jalan. Sebelah atasnya nanti juga untuk tanaman. Nah, ini di sini saya menggunakan media tanam dengan sistem kapiler. Ini ada 30 galon yang sudah saya gunakan. Saya menggunakan galon bekas air minum ya. Alhamdulillah terongnya sudah mulai tumbuh ini. Nah, yang penting di sini itu ini. Nah, ini itu saya menggunakan kayak sejenis planter bag ya. Tapi ini bukan planter bag, ini sebetulnya untuk kolam. Nah, planter bag ini saya gunakan untuk menampung kompos kering. Karena di sini itu dominan dengan pohon jati, maka kompos daun jati ini saya kumpulkan di planter bag, nantinya berfungsi untuk kompos dan media tanam. Nah, mengapa ini penting? Karena ini untuk jangka panjang.
supaya tidak kesulitan media tanam nanti ke depannya. Nah, ini juga sudah saya tanami terong tapi agak sedikit layu karena tadi panas ya. Nah, sebagian ini kita tanami. Oh, ini belum kita tanami ya, belum. Karena ini baru kemarin saya selesaikan. Saya isi, tadinya saya tanami singkong untuk diambil daunnya tapi kurang bagus. Makanya saya kosongkan dulu dan ini nanti sore setelah teduh akan saya tanami terong. Nah, ke sebelah atas ini ini masih kosong dan baru saya tanami pohon singkong. Dan singkongnya alhamdulillah tumbuh karena kemarin itu sempat ada hujan lebat juga itu. Nah, ini bekas singkong yang kemarin saya tanam untuk diambil daunnya, tapi nanti supaya tidak mubazir kita pindahkan tempat lain. Nah, kita lihat ke sebelah sana itu sudah bersih ya. Nah, tempat yang kemarin di sana juga sudah saya bakar ya supaya lebih enak melihatnya. Nah, ini tuh kebunnya kebun jati, luasnya sekitar 2 hektar lebih dan akan saya setting menjadi kebun organik ke depannya ya secara perlahan, sedikit-sedikit aja. Nah, kita coba menuju ke bawah lagi. Nah, di bagian ini juga saya menggunakan plastik yang besar-besar. Nah, ini juga saya tanami terong. Gitu ya. Mungkin mohon maaf di sini tuh agak sedikit berantakan karena belum selesai, kita masih dalam proses pengerjaan. Nah, ini terong, ada terong, di sini tuh ada cabai kita tanam sedikit-sedikit dan saya ini tidak menggunakan sistem pertanian monokultur, tapi saya menggunakan sistem polikultur ya. Jadi polikultur itu tanaman yang bermacam-macam, jadi tidak satu macam jenis tanam. Nah, di bagian bawah kita lihat selokan kemarin sudah saya bersihkan sebagian, enggak terlalu berantakan. Nanti batu-batunya kita naikkan ke atas untuk digunakan kalau kita butuh. Nah, ini juga penting kita ketahui karena ini itu adalah pupuk organik cair yang saya bikin, kemungkinan ini udah lebih dari 1 tahun ya umur POC-nya ini udah bagus dan saya gunakan ke tanaman secara konsisten, alhamdulillah hasilnya baik. Nah, kita menuju ke sini. Nah, ini yang paling dekat dengan kita, yang tanaman yang udah bagus adalah cabai. Cabai ya, cabai keriting kita nyebutnya ya. Ini ada yang kecil, ada yang besar. Nah, sengaja saya bikin begini supaya kita ini bisa panen terus-menerus. Jadi tidak seumuran cabainya itu. Tidak sama umurnya itu. Ada yang 1 bulan, ada yang lebih, ada yang udah. Nih, kita lihat ada yang sudah berbunga ya, sudah berbunga ini. Nah, di sini sudah berbunga. Nah, tapi jangan kaget ya, di sini juga ada yang sudah berbuah. Karena memang umur cabainya tidak sama ini ya. Nih, saya tunjukkan ini yang sudah berbuah. Nah, ini tanaman ini tidak menggunakan pupuk kimia sintetis ya, tapi menggunakan pupuk organik cair sehingga tumbuhnya itu tidak terlalu wow, tapi bagus. Dan nanti kalau menggunakan VOC itu umurnya itu panjang kalau pupuk organik itu. Ini sudah berbuah ya. Walaupun tidak menggunakan pupuk kimia, tapi alhamdulillah cabainya itu ya lumayan banyak juga buahnya itu ya dan sehat. Tidak menggunakan pupuk kimia, juga tidak menggunakan obat-obat kimia ya, obat-obat semprot kimia ini murni organik. Saya usahakan murni organik. Ini bagian ini nanti juga akan saya tanami seperti cabai apa dan sebagainya ya, secara perlahan kita rintis. Jadi dalam teknik saya bercocok tanam itu saya tidak
tidak sekaligus menanamnya itu ya. Jadi secara perlahan kita punya 10 pohon kita tanam, punya 20 pohon kita tanam gitu ya. Jadi supaya nanti ke depannya itu kita panennya itu terus menerus ya, walaupun sedikit. Ya, ini ke bagian ini dulu ya. Di sini ada lencak ya, lencak. Ya, ini saya tanam di tempat di plastik yang besar-besar. Ini udah bagus daunnya, tapi ini belum berbuah ya. Ya, ini sedikit bolong-bolong daunnya nggak apa-apa karena ini organik gitu ya. Nanti kalau ada hama kita singkirkan gitu ya, tidak menggunakan pupuk kimia atau obat-obat kimia. Dilencak ini ya. Alhamdulillah bagus. Nah, ini VOC yang di sini itu dari sana itu sampai sini nih. Sampai ke sana itu masih banyak. Ini jumlahnya udah hampir 2 ton. Itu ya VOC-nya itu sudah banyak sehingga terkumpul banyak terus menerus. Saya membawa ke sini tuh tidak banyak, sehari 2, paling banyak 4. Nah, ini adalah kemangi ya. Kalau orang Sunda bilangnya surawung. Ya, ini dulu kurang bagus, sekarang kan lama-lama kalau organik itu begitu, jadi slow release gitu. Kalau tanaman organik gitu, santai tapi konsisten bagus gitu, Pak. Sehingga kita ini tidak terburu-buru, beda dengan pupuk kimia, tapi hasilnya cepat, matinya juga cepat gitu ya. Nah, ini perlu kita ketahui, ini sistem kapiler, tapi sebetulnya sistem kapiler tidak menggunakan sumbu, tapi bagus juga ini. Ini cabenya ini. Ini sehat-sehat. Walaupun ada sedikit-sedikit yang seperti ini, ada semut, gak masalah ini. Karena semut juga adalah salah satu makhluk hidup yang memang diciptakan oleh Allah yang ada di dunia ini. Kita gak usah di ini. Sebetulnya dia tidak merusak, cuman dia itu ikut hidup di situ. Memang agak sedikit ini kepada tanamannya, cuman sebenarnya tidak merusak. Nah, ini tomat. Nah, dari sini ya. Nah, ini lihat tomat ini. Kalau tidak salah udah 2 bulan ini baru berbunga dan sebagian udah ada buahnya, tapi masih kecil-kecil. Mana tadi yang berbuah ya? Nah, ini tomat. Nah, ini karena sistem polikultur saya itu begitu, tidak satu tanaman. Nah, di sini ada tomat. Nah, ini tomat ini lebih cepat berbuah ya, umurnya itu lebih pendek. Nah, di sini ada terong gitu ya. Sini juga ada cabai. Nah, begitulah. Ini polikultur namanya, jadi tidak satu tanaman. Memang tidak kelihatannya tidak terlalu rapi. Nah, ini yang sudah berbuah nih. Kita lihat buahnya. Nah, memang buahnya tidak terlalu banyak kalau organik itu, tapi jelas kandungan di dalam buah yang kita tanam itu sehat. Tidak mengandung racun, tidak mengandung kimia sintetis dan sebagainya. Nah, ke sebelah atas dulu ya. Nanti kita lihat juga ke sana. Ini dulu kita lihat. Nah, di bagian ini, kalau yang tadi itu cabai keriting di sana itu, kalau ini cabai atau cengek ya. Nah, ini cengek. Nah, cengek ini juga sama, semuanya saya tidak menggunakan pupuk kimia, hanya menggunakan VOC yang tadi. Nah, ini juga umurnya sama, begitu. Tidak ada yang tidak semuanya bareng gitu, ada yang kecil, ada yang gede, ada yang udah berbunga begitu, karena saya menanamnya tidak sekaligus ya. Nah, ke sebelah sana itu masih luas, di sana juga ada kebun jagung yang belum dipanen, tapi nggak tahu nanti kita juga kerjakan. Nah, di bawah ini perlu kita ketahui, ini caranya begini, saya perlihatkan. Ini kalau ada daun-daun yang kering, daun jati, daun atau rumput-rumput kering, kita masukkan ke dalam polybag setengah. Nah, nanti setengahnya lagi diisi dengan tanah. Tuh ya, begitu. Jadi kita murni menggunakan yang ada di alam. Nah, ini kita lihat, ini adalah pohon singkong yang ditanam secara rapat. Nah, nantinya ini itu diambil daunnya. Nah, metode yang ini yang ada
yang di depan kita ini adalah sistem ditancap ya. Kita garpu tanahnya, kita cangkul, kita tancap, hasilnya begini, bisa lihat ya. Jadi saya jelaskan secara jujur dan tidak ada yang ditutupi. Bagus bilang bagus, jelek bilang jelek gitu ya. Nah ini juga cabai di sini tidak bagus semua, nggak apa-apa. Nah, memang tanaman itu tidak harus bagus semua. Karena ada kalanya kita ini mendapatkan yang bagus, hasilnya bagus. Rezeki kita kalaupun jelek juga itu misalkan kena hama dan sebagainya, itu rezekinya makhluk yang lain. Nah kita tunjukkan lagi itu yang tadi itu sistem tancap. Kalau yang ini itu pohonnya itu dikubur, jadi hasilnya itu lebih rapat, lebih bagus ini. Nah jadi kalau saudara-saudara mau menanam singkong untuk diambil daunnya, itu lebih bagus dikubur, ditimbun ya, ditimbun sehingga hasil tumbuhnya itu rapat. Nah, itu kalau singkong itu enggak lama, paling 1 bulan itu sudah tumbuh, nanti kedua bulan itu sudah bisa kita panen. Ya ini kalau di daerah sana di Bogor itu jadi sama dijual juga ini, gitu kan. Kalau di kita kurang tahu ya. Tapi ya kalau untuk sehari-hari ini cukup segini. Kalau sehari kita potong 20 batang, 20 batang itu tiap hari kita makan daun singkong gitu ya. Kan singkong ini juga sama, tidak menggunakan pupuk kimia. Saya bukan berarti menolak pupuk kimia, tapi saya ingin menjadikan alam ini lebih awet, lebih subur, tanahnya lebih bagus, tanamannya lebih sehat, dan kita makan juga hasilnya sehat, tidak menjadikan efek samping dan sebagainya. Karena apa yang kita kasih ke tanaman, terus hasil dari tanaman itu kita makan, otomatis itu semua ada yang masuk ke dalam tubuh kita. Misalkan kita semprot dengan racun ya, tanamannya itu. Nah racunnya itu sebagian hilang atau sebagian tergerus alam. Nah, sebagian itu ikut ke dalam tanaman. Nah, setelah tanaman itu jadi dan berbuah, buahnya kita makan, ya racunnya kita makan juga. Nah, di sini kita sediakan tong. Nah, ini juga ada polybag yang sudah kita isi sampah daun-daun kering nanti untuk. Nah, ini tuh tong kita isi dengan VOC. Dari 1 tong ini biasanya saya isi 1 galon ya. 1 galon saya campur air 200 liter, nanti airnya kita siramkan ke tanaman. Nah ini tanaman terong yang ya ini baru ya, belum lama itu, tapi sudah terlihat sudah tumbuh ya, sudah kelihatan bagus. Ini terongnya ini sekitar 60 pohon gitu ya. Jadi dalam prinsip saya bertani itu saya tidak sekaligus, jadi bertahap supaya panennya juga bertahap nih. Di sini kita lihat nih, ini pohon terong ada hama.